Tulisan terbaru dari Gaji Madudin Usman Al-Badani tanggal 6 Juli 2026 berjudul Elegi Garis Nasab antara yang hakiki dan yang imitasi dalam kurung YDNA Nabi Ibrahim versi Rumel Abbas. Setelah sekian lama tenggelam dalam kesunyian, Rumel kembali melangkah ke pelataran wacana. Kali ini ia membawa narasi baru tentang misteri YDNA. Darinya berhembus dua kabar yang kontras. Satu, kabar baik yang membawa secercah cahaya. Kedua, kabar buruk yang menyisakan kedetiran. Kabar baiknya, fajar pemahaman tampaknya mulai menyingsing di cakrawala berpikirnya. Ia kini menyadari sebuah aksioma genetika bahwa dua cabang ranting yang mengklaim berhulu pada satu akar kakek yang sama di masa silam, niscaya harus berbagi haplogrup yang serupa. Melalui kesadaran ini, sebuah konklusi tak terbantahkan telah tegak, adalah sebuah kemustahilan biologis bagi sekte Balwi dan Terah Suci di Makkah, seperti Bani Qatadah, untuk bertaut sebagai sepupu paternal dari satu muara lelaki yang hidup 1400 tahun lampau. Dengan kata lain, ia kemungkinan besar telah mafhum dan meyakini bahwa sekte Ba'alwi bukanlah pemilik sah tetesan darah suci sang nabi. Namun, kabar buruknya justru menghentak sanubari. Setelah tirai kepalsuan itu tersingkap dan ia memahami bahwa nasab Balwi mustahil tersambung kepada baginda Rasul, ia tidak lantas membungkuk hikmat penuh takzim kepada para pemilik nasab yang sejati. Alih-alih merengkuh yang hakiki, Rumel justru berbalik arah, mencoba menafikan dan mengubur legalitas keturunan Nabi yang asli. Seolah dalam benak Rumel telah terpatri dogma keputusasaan. Jika Balwi terbukti semu, maka tidak boleh ada satupun nasab di dunia ini yang nyata. Sungguh, ini adalah sebuah pembangkangan spiritual yang nyata terhadap Ahlul Bait, sebuah tindakan kelam yang menggores luka pada hati suci baginda Nabi. Tidakkah ia mengingat firman Allah yang bergetar melintasi zaman? Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. QS At-Taubah ayat 61. Ketahuilah, rasi bintang keturunan Nabi Muhammad SAW akan tetap bersinar, abadi dan terjaga hingga sangkakala kiamat tiba. Pilihannya kini kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita akan berdiri tegak di dalam barisan suci mereka atau justru memunggungi mereka dengan kebencian? Sebab hukum cinta tak pernah berdusta. Barang siapa yang di dalam dadanya bersemayam cinta yang tulus kepada Nabi, maka Allah akan menuntun langkahnya menuju mata air yang jernih, menemukan terah suci yang asli, lalu mencintai dan membelanya dengan segenap jiwa. Sebaliknya, mereka yang tak diberi ruang dan kehormatan di pelataran kasih sang Nabi akan disesatkan langkahnya menuju Fata Marugana, dipertemukan dengan keturunan imitasi, lalu menghabiskan sisa hidupnya untuk mencintai dan membela kepalsuan tersebut. Maka saksikanlah betapa jauh jarak yang membentang antara ia yang berdiri anggun dalam barisan suci keturunan Nabi yang sejati dengan mereka yang terperangkap dalam delusi membela kepalsuan yang imitasi. Yang pertama adalah aku, dan yang kedua adalah engkau, Rumel. Puisi selesai. Mari kita lebih serius. Kita lihat usaha Rumel untuk meragukan nasab Bani Qatadah dan Ar-Rassi dari keturunan Sayyidina Hasan dan Al-Muhanna dan Al-Qondil dan 86 marga keturunan Nabi yang valid dalam kitab Nasab dan Sejarah. Sebelumnya, saya ingatkan bahwa para keturunan Nabi yang asli itu telah tes YDNA dan haplogrupnya seragam J1 dan memiliki subklit JFGC 10500 atau JFGC 10500. Dan ternyata bukan hanya itu, keluarga Cohen dari keturunan Nabi Ishak dalam kurung adik Nabi Ismail pun sama memiliki haplogrup J1 dengan perbedaan subklit di bawahnya dengan keturunan Ismail. Jadi kekuatan nasab keluarga Nabi Muhammad itu bukan hanya diperkuat oleh internal sesama keturunan Nabi Ismail, tetapi juga diperkuat oleh hasil YDNA keturunan Ishak. Artinya, walau telah berlalu jarak ribuan tahun, orang-orang yang mengklaim memiliki kakek bersama di suatu masa dari jalur laki-laki tetap akan bisa dideteksi dari hasil tes YDNA. Apakah klaimnya itu benar atau tidak? Nah, klaim historis keturunan Nabi Muhammad adalah mereka juga keturunan Ibrahim. Hal itu sama dengan klaim Cohen bahwa mereka keturunan Ibrahim juga.
Ternyata hasil mereka sama-sama ada di haplogrup J1. Tentu ini bukan merupakan kebetulan, tetapi karena memang mereka, dalam kurung Bani Qatadah dan Kohen, merupakan keturunan laki-laki yang sama di masa lalu yang bernama Ibrahim. Kesimpulan itu telah dinyatakan terkunci seperti itu menurut para peneliti YDNA. Di antara pakar itu adalah Dr. Sugeng Sugiarto, peneliti YDNA Bani Hashim, Anatole Akliosov dari Rusia, Dr. Hadi Amili dari Lebanon, Dr. Muhammad Zuhair Al-Mur'ib dari Irak, Dr. Adil Al-Ashram bin Ammar As-Samari, Dr. Mustafa Sulaiman Abu Thayyib Al-Hiwari dari Mesir, Omar Meriwani, akademisi dari Universitas Essex, Inggris, dan lain-lain. Ketika para peneliti itu telah konsensus bahwa haplogrup J1 adalah haplogrup keturunan Ibrahim, lalu datanglah Rumel, berusaha mengutak-atik kunci itu demi sang pemalsu nasab, sekte Ba'alwi. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Rumel dalam usahanya meragukan keturunan Nabi asli dari Makkah dan Madinah. Rumel mengatakan, kalau benar Kohen adalah keturunan Nabi Ibrahim lewat Nabi Ishak, dalam kurung melalui Lewi lalu Harun, sedangkan Imam Ali dan Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail, maka titik pisah genetik kedua garis ini seharusnya berada di Nabi Ibrahim atau di generasi yang lebih muda. Alasannya jelas, Nabi Ishak dan Nabi Ismail sama-sama anak Nabi Ibrahim. Jadi cabang mereka mestinya baru berpisah mulai dari Nabi Ibrahim ke bawah. Akan tetapi, menurut ISOJJ, organisasi yang menyusun peta silsilah haplogrup dunia, garis Cohen, dalam kurung dikenal sebagai Extended Cohen Model Haplotype, berada di bawah haplogrup JZS241 yang berumur sekitar 2700 sebelum Masehi. Sementara Imam Ali diklaim berada di JFGC 10500 dalam kurung sekitar 600 Masehi. Nah, kedua garis ini ternyata baru bertemu di leluhur bersama pada node JYSC 000234 yang berumur sekitar 3350 sebelum Masehi, alias sekitar 5350 tahun lalu. Saya ulangi supaya jelas. Leluhur bersama antara garis JFGC 10500 kandidat Imam Ali dan garis Cohen adalah JYSC 000234 dan tanda kutip dia diperkirakan hidup sekitar 3350 sebelum Masehi. Sampai di sini apa yang Rumel katakan masih berada dalam jalur ilmiah. Kita perhatikan narasi selanjutnya. Rumel mengatakan, setelah titik itu keduanya berpisah. Satu cabang menuju JZS241 dalam kurung Cohen, cabang lain menuju lineage path JL858, JFGC11, dan seterusnya hingga JFGC 10500. Pertanyaannya, mungkinkah leluhur bersama yang hidup pada 3350 sebelum Masehi ini adalah Nabi Ibrahim atau setidaknya generasi Nabi Ismail dan Nabi Ishak? Sampai sini Rumel hanya bertanya. Lalu perhatikan jawaban Rumel dari pertanyaannya itu. Tentu saja bukan. Karena menurut perhitungan tradisional, Nabi Ibrahim hidup pada zaman perunggu pertengahan, kira-kira antara 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Demikian kata Rumel. Di sini Rumel tidak ilmiah. Kata-katanya bahwa perhitungan tradisional Nabi Ibrahim hidup 2000 sampai 1800 tahun sebelum Masehi, itu hitungan siapa? Kitabnya apa? Pengarangnya siapa? Halaman berapa? Lulus uji logika dasar atau tidak? Lulus uji historis arkeologis atau tidak? Dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Perdebatan itu letaknya di sini, Ferguson. Buktikan dulu bahwa Nabi Ibrahim hidup di tahun 2000 sebelum Masehi. Baru jika Anda dapat membuktikannya, Anda bernarasi selanjutnya. Tapi baiklah, kita lupakan saja kekurang cerdasannya dalam berargumen. Kita ikuti saja gayanya berpikir. Mari kita jumlahkan saja, biar pembaca paham. Jika menurut Rumel, Nabi Ibrahim hidup pada 2000 tahun sebelum Masehi, berarti jika sekarang tahun 2026, maka berarti Nabi Ibrahim hidup 4026 tahun yang lalu. Sedangkan kata ISOJJ, haplogrup J YSC 000234 hidup pada 3350 sebelum Masehi. Berarti, jika dijumlahkan dengan tahun Masehi 2026, hasilnya adalah 5376 tahun lalu.
Pembaca harus paham logika Rumel yang akan mempermasalahkan selisih waktu 1350 tahun antara umur haplogrup dengan hitungan tradisional Rumel. Perhatikan ucapan Rumel. Jadi, kalau ada dua orang, satu dari garis Cohen dan satu dari garis JFGC 10500, ternyata bertemu leluhur bersama pada 3350 sebelum Masehi. Padahal keduanya sama-sama mengaku zuriat Nabi Ibrahim. Kenapa leluhur bersama mereka justru hidup 1300 sampai 1500 tahun lebih tua daripada Nabi Ibrahim sendiri? Demikian ucapan Rumel. Jadi saya ulangi, jika dalam hitungan tradisional versi Rumel, Nabi Ibrahim hidup pada 4000 tahun lalu, maka kenapa kakek bersama versi YDNA itu baru bertemu kakek bersama 5376 tahun lalu? Berarti yang di YDNA itu bukan Nabi Ibrahim. Lalu siapa? Itu logika Rumel. Nah, sekarang saya katakan begini. Bagaimana jika hitungan tradisional Rumel itu saya katakan salah? Dan saya mengatakan bahwa itu memang salto, salah total. Justru Nabi Ibrahim hidup di 5376 lalu, bahkan lebih dari itu. Apakah dengan itu Rumel akan menerima? Ya tentu harus menerima. Jika ia berpendapat bahwa hitungan tradisionalnya yang tanpa dalil dan uji historis arkeologis itu harus diterima, mengapa saya yang menyatakan salah nggak boleh diterima? Jika ada yang bertanya, mana data saya yang berani menyalahkan Sayyidina Rumel Abbas itu? Mana dalil saya jika mengatakan bahwa Nabi Ibrahim hidup di 5376 tahun lalu? Saya menjawab, untuk membatalkan narasi Rumel, saya tidak perlu data dan tidak perlu sumber. Kenapa? Karena Rumel pun tidak menyebutkan data dan sumber ketika mengatakan bahwa Nabi Ibrahim hidup di 4000 tahun lalu. Silakan pendukung Rumel memaksa Rumel untuk menyebutkan dalilnya yang kredibel, yang teruji logika dasar, yang teruji historis arkeologis. Jika ia menyebutkan sumber, maka saya akan menyebutkan sumber yang membantah itu dengan valid. Dengan logika sederhana itu, seluruh klaim selanjutnya dari Rumel sudah tidak laik lagi dikomentari, karena dasar dari narasi Rumel itu hanya narasi rapuh yang mudah tumbang. Ia tanpa referensi yang jelas, tanpa bantuan data sejarah yang kokoh. Suatu dalil yang ngawur tidak perlu dibantah dengan dalil, cukup dengan roastingan saja. Jika ada yang bertanya kenapa tulisan Rumel yang ngawur dan hanya satu lembar harus ditanggapi 3 lembar, jawaban saya agar layak dibacakan di channel para YouTuber. Jika terlalu pendek, tidak seru. Jadi tulisan panjang saya dalam menjawab tulisan pendek Rumel bukan karena tulisan Rumel penting, tetapi lebih untuk kemaslahatan semua, termasuk para pejuang Nusantara yang berjuang melalui media, terutama YouTube. Terima kasih. Tapi saya kira ini tidak sampai 3 lembar lah. Mungkin 3 lembar itu ya fontnya agak besar dan spasi antar garisnya juga lebar-lebar untuk supaya enak dibaca. Tapi sebenarnya tidak 3 lembar. Ini ringkas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.